Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Saat ini saya akan mempraktekkan tafsir, mencoba menafsirkan Al-Quran surat Al-Imran ayat 28 menggunakan teori double movementnya Fazlur Rahman. Ayatnya yakni saya baca: La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dzalik falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahi al-masir. Ayat ini turun, asbab nuzulnya saya mengutip dari Al-Quran dan tafsirnya Kemenak. Asbab nuzulnya ada diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa pada saat itu sebagian golongan Ansor ada yang berteman dekat atau memiliki hubungan khusus dengan beberapa tokoh Yahudi. Ada 3 tokoh Yahudi. Nah, hubungan ini kemudian dikatakan untuk jangan dilakukan karena niatnya Yahudi itu ingin mempengaruhi orang mukmin, khususnya Ansor, untuk keluar dari Islam. Nah, karena mereka tetap melakukan hubungan itu, akhirnya ayat ini turun untuk bilang janganlah kamu memiliki hubungan kepada orang non muslim gitu. Nah, terkait ayat ini saya mengutip tafsir Al-Muyassar, ditafsiri dengan yanhallah al-mu'minin ayyattakhidul kafirin awliya bimahabbati nasrati min dunil mu'minin. Jadi ayat ini ditafsiri bahwa orang Islam, orang mukmin, ini gerakan pertama teori hermeneutikanya Fazlur Rahman, double movementnya Fazlur Rahman, untuk tahu latar belakang dan makna tekstualnya dulu. Ayat ini ditafsiri dengan orang mukmin dilarang untuk memiliki hubungan yang spesial di mahabbah wa nasrah, ataupun menyandarkan dirinya kepada orang Yahudi untuk ditolong oleh mereka, atau memiliki hubungan yang spesial sebagai kekasih atau aulia, pemimpin. Di dalam tafsir Al-Muyassar ayat ini ditafsiri demikian. Nah, kemudian melihat dari asbab nuzul yang tadi sudah saya katakan, ayat ini memang turun dengan tujuan itu, untuk menanggulangi adanya kepentingan kaum Yahudi yang mendominasi sehingga orang Islam tersingkirkan, atau hak-hak orang Islam tersingkirkan, atau justru mereka keluar dari agama mereka karena hubungan yang spesial tadi. Nah, kemudian ayat ini kita bawa dengan teorinya Fazlur Rahman, ayat ini kita bawa pada konteks sekarang dengan keadaan zaman yang sudah terbuka, zaman yang tidak lagi mudah untuk ditutup-tutupi, semuanya floor, maka tafsir mengenai ayat ini bisa berubah. Mungkin kehati-hatian untuk berteman dekat dengan kaum non-muslim itu masih tetap diperlukan, karena memang contohnya pernah ada Perdana Menteri kalau di Singapura, atau presidennya Singapura, yang dari golongan non-muslim. Ketika dia memimpin, dia seolah baik. Ini saya mengutip khutbahnya Kiai Musta'in Syafi'i. Dia berlaku baik kepada orang muslim. Dia non-muslim yang berlaku baik kepada orang muslim. Tapi di akhir hayatnya dia tetap bilang bahwa orang muslim ini seharusnya dijauhi. Nah, kasus-kasus seperti ini tentu perlu diperhatikan, dalam arti ayat ini walaupun dengan keadaan sekarang yang terbuka,
harus tetap diimplementasikan dalam bentuk kehati-hatian ketika menjalin hubungan dengan orang non-muslim. Tapi dengan keadaan zaman yang terbuka, globalisasi yang seperti ini, kita juga tidak bisa menafikan bahwa kita tetap akan butuh berhubungan dengan mereka. Nah, sehingga kembali ayat ini tetap perlu diimplementasikan, tapi dengan cara yang berbeda. Ketimbang diartikan sebagai larangan, benar-benar larangan, tapi lebih diartikan ke kehati-hatian dalam menjalin hubungan dengan orang non-muslim. Itu saja dari saya. Inti dari teori hermeneutika Fazlur Rahman adalah mengambil makna tekstual, mengambil maknanya sesuai sosiohistorisnya, baik itu mikro ataupun makro, kemudian ditarik dan diimplementasikan. Contoh lain misalnya hadis tentang larangan menyentuh perempuan. Andaikan misal kita sedang berada di pinggir jalan begitu, kemudian ada nenek-nenek walaupun dia nenek-nenek, dia tetap perempuan. Apakah kita tidak boleh membantu nenek tersebut untuk menyeberang jalan yang terpaksa kita harus memegang tangannya? Apakah tidak boleh? Nah, ini kan dikembalikan lagi ke keadaan sosiokultural ketika ayat atau sebuah hadis itu harus diterapkan. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.